Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reza Ganda dari Prodi Studi Informatika. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas atau menganalisis eh, flowchart ya. Oke, langsung saja ke materinya. Saya akan share screen PPT-nya. Oke, bisa kelihatan? Oke, next. Nah, pengertian flowchart program ya. Nah, flowchart ini adalah mempresentasikan grafis dari kerja atau proses dalam suatu program atau sistem. Penggunaan flowchart dalam pemrograman itu bertujuan untuk memberikan gambaran visual tentang langkah-langkah yang diambil oleh program ya atau sistem tersebut. Nah, dalam pengembangan perangkat lunak, flowchart itu membantu programmer untuk merencanakan dan memahami alur logika program sebelum mereka menuliskan kode. Flowchart itu program merupakan langkah-langkah atau instruksi-instruksi ya, program yang menceritakan kejadian suatu proses dalam eh, a- program yang menceritakan kejadian suatu proses satu dengan proses lainnya dalam suatu program secara mendetail yang diwakilkan dalam bentuk simbol atau bagan. Oke, next selanjutnya. Nah, ini simbol-simbol flowchart program ya. Nah, simbol flow ini terminator disebutnya. Fungsinya permulaan atau akhir dari program. Oke, kita bisa lihat ya. Next. Nah, oke, nah secara umum itu tadi ya, flowchart itu terdiri dari bentuk-bentuk yang geometris seperti kotak, oval, dan diamond yang saling terhubung oleh garis-garis penghubung. Jadi siap bentuk itu mewakili suatu tindakan atau keputusan tertentu dalam alur program. Kotak umumnya menunjukkan instruksi atau langkah konkret. Oval memiliki awal atau akhir dari jalur. Panah menunjukkan arah aliran dan diamond digunakan untuk menggambarkan keputusan atau percabangan dalam algoritma. Nah, selain itu, flowchart juga berguna dalam pendidikan dan pelatihan atau membantu siswa pemula dalam memahami konsep algoritma dan logika pemrograman. Oke, selanjutnya. Nah, pembuatan flowchart. Ini pertama tidak ada kaidah yang baku. Kemudian ada flowchart gambaran hasil analisa suatu masalah. Selanjutnya, flowchart dapat bervariasi antara satu program dengan program lainnya. Nah, secara garis besar ada tiga bagian utama. Ada input, proses, dan output. Kemudian hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Selanjutnya jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk penjelasan. Ya, selanjutnya ini contoh penggunaan flowchart. Penggunaan flowchart dalam konteks input atau output. Ini simbol terminator atau simbol yang digunakan untuk mengawali dan mengakhiri. Untuk di awalnya biasanya dituliskan dengan kata start, begin, dan
mulai. Nah, untuk mengakhiri biasanya ditulis dengan kata stop atau end atau biasanya disebut selesai. Jadi contohnya itu simbol paralel paralelogram mewakili proses input output ya. Nah, contohnya itu flowchart untuk program kalkulator sederhana. Di langkah-langkah input output itu melibatkan pengguna atau memasukkan eh, dua bilangan dan memilih operasi matematika. Nah, simbol input output digunakan untuk memasukkan data seperti bilangan pertama dan kedua, sedangkan simbol proses atau operation digunakan untuk merepresentasikan operasi matematika yang dipilih. Selanjutnya, hasil perhitungan ditampilkan menggunakan input atau simbol out. Oke, selanjutnya ini contoh penggunaan flowchart, simbol-simbol yang tadi saya jelaskan ya. Nah, jadi digunakan untuk memasukkan suatu nilai untuk proses atau menampilkan nilai dari hasil suatu proses. Input dan arrow. Oke, selanjutnya, nah contoh penggunaan flowchart sama yang tadi. Di simple proses digunakan untuk memproses suatu data atau perhitungan dan biasanya berisi suatu rumus. Nah, ini contohnya ya. Selanjutnya, nah ini contoh penggunaan flowchart program. Ini sudah dibuat program. Jadi jika membuat suatu atau flowchart untuk program kalkulator sederhana, simbol proses dapat digunakan untuk operasi matematika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Jadi dalam konteks proses ini dapat memberikan detail rumus atau langkah-langkah perhitungan yang harus dilakukan. Nah, penggunaan simbol proses memungkinkan pembuat flowchart yang merinci tindakan atau operasi yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini membantu ya dalam merancang, memahami, dan mengkomunikasikan logika atau algoritma jadi kepada orang lain baik itu sesama pengembang, perangkat lunak, atau pihak non-teknis lainnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.